Tuhan Allah. Dengan menerima takdir Allah apapun bentuk takdir itu dan selalu ingin menjalani hidup itu dengan tuntunan Allah, insya Allah hidup kita akan lebih terarah karena yang paling tahu apa yang seharusnya kita lakukan itu adalah Allah. Yang paling tahu aturan yang terbaik untuk hidup itu adalah Allah, karena Allah lah yang menghidupkan kita, memberikan kehidupan dan menentukan kematian kita. Kita itu di bawah kekuasaan, bahkan dalam bahasa teman saya di bawah genggaman kekuasaan Allah. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa izin Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa ridho Allah kita tidak akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Karena itu jadilah orang yang selalu ingat kepada Allah, dan pada saatnya kita selalu optimis untuk menjalani hidup ini karena Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar ketika Abu Bakar merasa takut, merasa khawatir dengan apa yang dihadapi. Rasulullah menenangkan, kita ini bersama Allah, jangan pernah bersedih, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, jangan panik, jangan takut. Karena apa? Kita selalu bersama Allah dan Allah selalu bersama kita. Di dalam kehidupan kita, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan makhluknya, dan apalagi makhluknya yang selalu mengingat Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini selalu saya sampaikan ya, dalam beberapa hari sebelumnya saya selalu menyatakan hal yang sama. Sikap pesimis itu justru membuat kita tidak tenang di dalam hidup. Bersikap optimislah di dalam hidup ini, karena Allah selalu hadir bersama kita, dan keyakinan kita bahwa Allah selalu hadir di dalam diri kita itu akan membuat kita tenang. Saya kan pernah cerita bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Ayub menghadapi sakit dan penyakit yang dihadapi, bagaimana Nabi Zakaria berdoa, bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan kehidupan. Sikap optimis itu yang hadir di dalam dirinya, sehingga apapun karena dia yakin bahwa Allah bersamanya. Dan itu yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman. Yakinlah Allah bersama kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat saya pernah memberikan pengajian dengan judul Optimis dalam Bingkai Sunnah. Pertama kali saya bertanya pada para jamaah saya, apakah yang Anda rasakan ketika musibah menyambangi kehidupan Anda? Jadi kalau kita ditimpa musibah, apa yang kita rasakan? Yang banyak dirasakan adalah derita, merasa sengsara, berduka. Dan rasa derita, sengsara dan duka lara itu akan membalut sukma kita. Dan hal ini manusiawi. Jadi orang sedih karena mendapatkan musibah itu manusiawi. Orang berduka karena mendapatkan musibah itu manusiawi. Tetapi yang berbahaya apabila ujian dan cobaan Allah itu melahirkan penalu pesimisme dan mencabut akar optimisme dari relung diri kita. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, saya pernah menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dinyatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kata Abu Hurairah, itu pernah bersabda begini,
Yaqulullahu azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana mahu hina yadhkuruni. Allah azza wa jalla itu pernah berfirman. Ini kata Rasulullah. Apa firman Allah itu? Aku itu selaras, sesuai, selalu pas, selalu match dengan prasangka hambaku kepadaku. Dan aku, kata Allah ini, akan bersamanya selama ia mengingatku. Lalu disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah bersabda, in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'ihim khairun minhum. Jika seorang hamba itu mengingatku dalam dirinya, maka aku, kata Allah, akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam sekumpulan darinya. Lalu disabdakan oleh Rasulullah, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika orang hamba itu mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Jadi Allah itu lebih dekat daripada kedekatan kita kepadanya ketika kita berniat untuk mendekatkan diri kepadanya. Sedekat apapun kita, ketika kita berusaha untuk mendekat pada Allah, lebih dekat Allah pada diri kita. Artinya apa? Ketika kita berharap pada Allah untuk dekat kepada kita, dengan kedekatan kita kepada Allah, ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita dan lebih dekat daripada kedekatan kita kepada Allah. Dan ketika kita berupaya dengan cara berjalan, Allah akan mendatangi kita dengan berlari. Artinya apa? Allah lebih cepat daripada apa yang kita lakukan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itu yang saya sampaikan kepada para jamaah saya. Ketika kita berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan upaya yang optimal, insya Allah Allah akan dekat kepada diri kita, lebih dekat dari apa yang kita lakukan itu. Dan pada saatnya Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita dengan kedekatan yang sama sekali tidak pernah kita duga, karena Allah sebegitu dekat pada diri kita. Sehingga ketika kita itu minta pertolongan dari Allah, Allah akan segera mengabulkan doa kita menurut apa yang menurut Allah, dalam pandangan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk diri kita, dan Allah paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Sehingga saya pernah mengatakan kepada sama saya yang hampir putus asa ketika berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Kalau Anda mengatakan doa Anda belum dikabulkan, itu kan persepsi yang Anda bangun. Allah tahu kapan, di mana, dengan cara apa, dan apa yang akan diberikan Allah pada diri kita ketika kita berdoa. Kalau kita berdoa ingin mendapatkan A sekarang ini di tempat ini, Allah paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita, dalam bentuk apa kita akan diberi, kapan, dari mana kita akan diberi. Saya punya pengalaman hidup yang luar biasa menurut saya, tetapi ini sederhana sebenarnya. Saya itu dulu adalah orang yang sama sekali tidak pernah punya cita-cita jadi guru, apalagi jadi dosen. Karena menjadi guru dan menjadi dosen itu menurut saya sulit, menyulitkan diri kita dan tidak menyenangkan, berat loh. Karena di samping kita harus tahu, kita harus membuat orang tahu. Di samping kita dan proses transformasi itu kan tidak mudah. Bagaimana kita memindahkan apa yang ada di dalam diri kita menjadi sesuatu yang dimiliki orang, termasuk pengetahuan kita. Jadi transfer nilai, transfer budaya, transfer pengetahuan dari seorang guru pada seorang murid itu dilakukan oleh guru, dan itu sangat sulit. Karena apa? Di samping kita sulit mengkomunikasikan apa yang kita miliki, orang belum tentu mau kita ajak berkomunikasi.
Betapa sulitnya seorang guru itu mendidik muridnya, betapa sulitnya seorang dosen itu menjelaskan apa yang diketahui untuk mahasiswanya pada para siswanya, karena tidak semua mahasiswanya mau diberitahu dan cukup cerdas untuk bisa cepat tahu seperti apa yang diharapkan oleh dosen. Tetapi kesabaran yang kita miliki itu akan melahirkan senyum. Saya itu selalu tersenyum ketika mengajar, karena apa? Kesulitan seperti apa akan saya hadapi sebagai sebuah tantangan. Saya anggap ini tantangan. Dan saya mencintai mahasiswa saya mencintai murid-murid saya mencintai para jamaah saya. Karena cinta saya kepada mereka, saya akan selalu hadir di samping mereka. Kemudian pada diri saya tidak pernah menduga saya jadi dosen. Saya tidak pernah menduga mendapatkan kenikmatan yang seperti saya dapatkan saat ini. Jauh melebihi angan-angan dan impian saya. Artinya apa? Jauh lebih baik. Jadi apapun yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya itu jauh melampaui harapan-harapan saya. Jauh melampaui mimpi saya. Saya tidak pernah bermimpi menjadi orang seperti saya. Dulu pernah saya ceritakan, saya itu orang yang mengagumi Pak R. Fahrudin. Ketika Pak R. Fahrudin itu berkhutbah di Masjid Besar Kauman, saya itu bermimpi, apakah bisa suatu saat saya berkhutbah di situ seperti Pak R. Fahrudin. Dan mimpi itu betul-betul saya dapatkan. Saya menjadi khatib tetap di Masjid Besar Kauman, Yogyakarta. Saya pernah mengagumi seorang dosen yang mengajar dengan sangat baik. Salah satunya adalah orang yang pernah menjadi idola saya, yaitu Pak Kunto Wijoyo. Orangnya santun, orangnya ramah, halus, lembut, luar biasa. Ilmunya dalam, dan ketika menjelaskan itu runtut. Meskipun kata-katanya itu datar, runtut sekali dan mudah sekali saya memahami apa yang beliau jelaskan itu ketika beliau mengajar dan berceramah. Tulisan-tulisannya luar biasa, mengalir sebegitu rupa dan jernih cara berpikirnya, sehingga saya bisa mendapatkan ilmu dari beliau, baik dari ceramahnya, dari dialog saya dengan beliau, dan dari tulisan-tulisannya. Saya akrab dengan beliau karena setiap bertemu saya selalu menyempatkan diri untuk berdialog. Dan itu yang saya katakan pada putranya dan istrinya. Saya harus berterima kasih kepada Pak Kunto Wijoyo, guru saya, meskipun tidak pernah secara formal saya menjadi muridnya. Karena saya kuliah di IAIN, sekarang UIN, beliau ngajar di UGM. Tetapi saya berjumpa di beberapa forum, termasuk di Muhammadiyah, sikap rendah hati, santunnya luar biasa. Dan ketika dia menyampaikan sesuatu, clear, semua jelas. Buku-bukunya saya beli dan saya baca, dan alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau, termasuk dari buku-bukunya dan tulisannya yang ada di beberapa media yang saya baca. Alhamdulillah, semua itu menginspirasi saya. Dan saya selalu optimis bahwa hidup ini selalu indah dan akan terus berproses dengan indah dan akan berakhir dengan indah. Karena apa? Saya yakin Allah bersama diri saya. Dan ini yang saya yakinkan kepada siapapun. Saya gak pernah resah dan gelisah dengan kehidupan ini. Orang mungkin akan mengatakan mengada-ada, terserah. Tapi itulah yang saya yakini. Saya punya cara berpikir yang sudah mantap. Saya katakan, Allah selalu bersama saya selama saya mau bersamainya. Allah selalu mengingat saya selama saya mau mengingat Allah. Allah selalu akan mengabulkan doa saya ketika aku betul-betul bersungguh-sungguh ketika berdoa, dan doa saya akan dikabulkan oleh Allah menurut apa yang terbaik dari Allah. Jadi terbaik bagi Allah belum tentu terbaik bagi siapapun, tetapi saya yakin apa yang saya peroleh itu adalah yang terbaik dari Allah, dan Allah tidak pernah ingin menzalimi diri saya, karena Allah akan selalu berbuat ihsan pada diri saya, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi diri saya, dan tinggal saya syukuri. Apapun musibah yang menimpa saya harus sikapi dengan sikap sabar.
Dan selanjutnya saya selalu bersikap tawakal kepada Allah, karena ikhtiar saya di dalam upaya saya untuk meraih sesuatu selalu saya iringi dengan doa, dan dalam doa saya merasa tenang karena saya bisa berserah diri kepada Allah. Jadi dalam ikhtiar saya selalu menggunakan seluruh kemampuan saya untuk berikhtiar. Saya akan berikhtiar selalu dengan usaha keras saya, dengan kecerdasan saya, dengan keikhlasan saya. Saya akan menggunakan fisik saya, kemampuan fisik saya akan menggunakan kemampuan berpikir saya, dan saya akan menggunakan hati saya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah dengan kerja keras, dengan kerja cerdas. Dan Allah yang menentukan segala-galanya. Dan itulah yang membuat saya tenang, termasuk ketika menghadapi musibah yang sekarang ini banyak disikapi oleh orang dengan sikap khawatir, dengan sikap cemas, dengan sikap panik, dan pada saatnya banyak orang yang kata menghadapi semua ini dengan tenang. Dengan upaya-upaya yang optimal saya lakukan, dengan doa-doa yang saya panjatkan, saya selalu bersikap kesulitan pasti akan mendatangkan kemudahan, dan ini janji Allah pada hambanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang saya baca tadi, yaitu bagaimana Allah itu mengingatkan pada diri kita bahwa selama kita itu mendekatkan diri kepada diri Allah, kepada Allah, Allah akan mendekat pada diri kita. Dan kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat diri kita sebatas yang lebih pesimis dalam hidup ini. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang sangat berharga dari pembacaan kita terhadap hadis-hadis seperti ini, bahwa kita tidak boleh bersikap pesimis, dan apalagi kita tidak boleh berputus asa, dan harus selalu saya ya, di web saya. Dan ini saya dapatkan ketika saya belajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, dari seorang guru yang bernama Pak Muhsin Ashraf. Beliau mengatakan, man jadda wajada, siapapun yang bersungguh-sungguh akan berhasil, akan mendapatkan sesuatu yang dia upayakan. Dan itu yang menginspirasi diri saya, dan banyak menginspirasi banyak orang. Dan kalau kita renungkan, itu insya Allah dapat melejitkan potensi diri kita, mendorong semangat kita, bisa mengubah ketakutan kita menjadi keberanian, mendongkrak kemampuan kita untuk belajar, memupuk keberhasilan yang cemerlang, dan membuat kita semakin yakin bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan tentu saja kata-kata bijak seperti ini tidak dengan sendirinya bisa membentuk kepribadian kita, tetapi dengan kekuatan jiwa kita yang kita bangun dengan kokoh, dengan sikap percaya diri, kekuatan yang akan memberi semangat juang kita, kesabaran yang akan tumbuh dalam diri kita, keyakinan kita terhadap keadilan Allah, kita akan selalu bisa menjadi orang-orang yang bersikap dan bertindak benar, karena kita benar-benar meyakini dan mau berlatih untuk membina diri dan mengembangkan kepribadian kita dengan selalu mengingat Allah. Kembangkan apa yang bisa kita kembangkan dengan selalu mengingat Allah. Apapun potensi yang diberikan Allah, mari kita gunakan untuk melakukan, berbuat sesuatu dengan optimal. Kita harus melihat untuk bisa membuat kita itu semakin optimis. Diri kita itu punya kemampuan, dan kemampuan diri kita itu bisa kita gunakan untuk membangun sikap optimis, dan jangan pernah menyudutkan diri kita dengan cara-cara tidak baik.
dengan mengatakan kita ini tidak mampu, kita ini bodoh, kita itu jelek, kita ini buruk, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru cara berpikir seperti itu akan menyudutkan diri kita, sehingga bahkan diri kita akan menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi orang yang jatuh sebelum berjuang, jatuh sebelum bangun. Dan Rasulullah SAW selalu mengingatkan pada kita, diriku sangat tidak baik, diriku tidak punya kemampuan apa-apa, diriku penuh dengan kekurangan. Katakan, saya bisa. Itu sebuah kata dan sebuah kalimat yang selalu saya sampaikan pada diri saya, dan membangun sikap optimis pada diri saya, dan saya percaya diri bahwa saya bisa. Dan bahkan Rasulullah mengatakan dengan bahasa yang indah, la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi. La yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi, walakin liyakul lakisat nafsi. Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan khabuthat nafsi, itu artinya diriku itu sangat buruk, diriku itu tidak baik, diriku tidak punya apa-apa. Tetapi katakan pada diri kita, lakisat nafsi, diriku penuh dengan sesuatu yang kurang, diriku penuh dengan sesuatu yang membuat saya itu tidak bangkit karena diriku bersikap pesimis. Saya punya kekurangan, saya belum bisa berbuat sesuatu, tetapi saya yakin saya akan bisa menutupi kekurangan saya, dan saya bisa berbuat sesuatu karena Allah akan memberikan kemampuan saya untuk berbuat sesuatu. Jadi kata-kata kebutuhan itu sikap pesimis, tapi lakisat itu kesadaran diri bahwa kita bisa bermuhasabah, bahwa kita memang belum menjadi baik, tapi pada saatnya kita akan jadi baik. Kita belum berhasil, tetapi kita tidak gagal, hanya belum berhasil. Dengan mengingat Allah, kita akan bisa meraih mimpi-mimpi kita. Mimpi kita itu harus kita buat menjadi sesuatu yang indah. Jangan pernah kita bermimpi untuk sesuatu yang buruk untuk masa depan kita. Sembunyikan sesuatu yang membuat kita pesimis, dan tumbuhkan sesuatu yang membuat kita semakin optimis. Kita harus menjadi yang terbaik, dan kita harus menjadi orang yang yakin bahwa pada saatnya kita akan meraih sesuatu yang terbaik. Sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah pada suatu saat. Beliau mengatakan, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah. Jika salah seorang di antara kalian itu kita sukai, kita cintai, itulah yang datang dari Allah. Apa sikap kita? Falyahmidillah 'alaiha. So, falyuhaddits biha. Ceritakan kepada semua orang tentang mimpi kita, karena mimpi-mimpi seperti itu akan membangkitkan semangat bagi banyak orang. Tetapi sebaliknya dikatakan, wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa inna ma hiya min. Semua itu berasal dari setan. Wala yasta'id min syarriha wala yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruh. Hendaklah ia meminta perlindungan dari Allah dari keburukan mimpinya itu, dan jangan ceritakan kepada orang lain, sehingga apapun yang kita lakukan tidak memberikan dampak buruk pada semua orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lebih dari apa yang pernah saya ceritakan, saya itu betul-betul ingat bahwa kita itu adalah orang yang selalu diingatkan oleh Allah untuk selalu bisa menjadi orang
orang yang bersikap optimis. Sikap optimis itu yang dikatakan oleh Rasulullah, la tadhkuru mautakum illa bi khair. Janganlah kamu sekalian mengingat kematianmu kecuali dengan kebaikan. Ingatlah kematianmu bahwa kamu satu saat akan menghadap Allah dengan kebaikan yang kamu bawa dan akan mendapatkan surganya. Jadi para jamaah pecinta sunnah, mari kita jalani hidup ini dengan sikap optimis, sikap percaya diri, berprasangka baik kepada Allah. Optimislah, percaya dirilah, dan berprasangka baiklah terhadap Allah. Karena dengan sikap itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu bisa menjadi orang yang bahagia. Persoalan kita gembira dan kita selalu akan menyatakan kepada diri kita bahwa saya bisa, saya ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah uswah hasanah kita. Beliau selalu optimis untuk menghadapi hidup, dan insya Allah dengan cara seperti itu, dengan cara berpikir seperti itu, kita akan hadir menjadi orang yang luar biasa, karena kita akan selalu hadir bersama Allah dan Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita. Sikapi hidup kita dengan senyum, dan dengan senyum itu kita sikapi hidup dengan baik, dan pada saatnya apapun yang menimpa kita akan selalu tetap membuat kita bersikap optimis. Insya Allah dengan cara yang seperti ini Allah akan selalu menghadirkan